Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan jenis-jenis metode mengajar, pemilihan metode, materi, alat, dan media pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu pengertian metode. Metode merupakan salah satu strategi atau cara yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran yang hendak dicapai. Semakin tepat metode yang digunakan oleh seorang guru, maka pembelajaran akan semakin baik. Metode berasal dari kata metodos dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan. Sujana berpendapat bahwa metode merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pembelajaran secara teratur, tidak ada satu bagian yang bertentangan dan semua berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu. Metode yang pertama adalah metode tes acak. Metode ini sangat baik digunakan untuk pembelajaran bahasa, meskipun dapat juga digunakan untuk mata pelajaran yang lain. Langkah-langkahnya adalah pilih bacaan yang akan disampaikan atau dibahas, potong bacaan tersebut menjadi beberapa bagian, lalu bagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil, beri setiap kelompok bacaan utuh yang sudah dipotong-potong, lalu tugas peserta adalah atau tugas siswa adalah untuk menyusun potongan-potongan tersebut sehingga dapat menjadi satu bacaan yang benar dan urut. Yang kedua adalah metode ceramah, adalah metodologi pembelajaran yang penyampaian informasi pembelajaran kepada murid dilakukan satu arah dengan cara lisan. Metode ini sangat cocok diterapkan di tempat dengan jumlah pendengar yang cukup besar. Metode ceramah bisa diaplikasikan di dalam kelas atau di dalam gedung dengan jumlah murid yang cukup banyak. Dengan menggunakan metode ini, seorang pengajar akan lebih mudah menjelaskan materi-materinya. Bahkan, proses pembelajaran akan berjalan dengan lebih efektif. Yang ketiga ada metode discovery learning. Menurut Jamarah, discovery learning adalah belajar, mencari dan menemukan sendiri. Dalam sistem belajar pengajar ini, guru menyajikan bahan pelajaran yang tidak berbentuk final, tetapi anak dididik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik atau informasi yang sudah diinformasikan sebelumnya. Yang keempat adalah metode tanya jawab, di mana metode ini adalah metode yang dalam menyampaikan sesuatu informasi dapat melalui interaksi antara guru dan murid. Metode yang satu ini adalah suatu cara untuk menyampaikan pelajaran sekolah dengan cara seorang guru memberikan pertanyaan kepada muridnya. Selain itu, metode ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman murid terhadap materi-materi yang telah disampaikan oleh guru. Dalam metode tanya jawab ini, berisi interaksi antara guru dan murid. Kedua belah pihak harus sama-sama aktif dalam proses jalannya pembelajaran. Setiap murid juga harus dituntut aktif tanpa menunggu dari guru memberikan pertanyaan. Seperti yang kita sudah ketahui bahwasanya bertanya merupakan salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana para murid dapat menerima informasi yang telah disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, bertanya adalah metode pembelajaran yang dianggap penting dan bagus dalam membimbing setiap murid. Metode bertanya juga memiliki manfaat dalam produktivitas murid dan keefektifan belajar. Yang kelima ada metode brainstorming, digunakan untuk menyimpulkan sejumlah pendapat dalam satu tim pada kerangka pikir yang sama. Brainstorming merupakan metode yang sangat membantu dalam mencari solusi dalam suatu masalah yang membutuhkan kreativitas tinggi dalam penyelesaiannya. Dengan metode ini akan dihasilkan berbagai kemungkinan proses solusi yang bisa dilakukan atau ide-ide yang dapat dievaluasi, di-ranking, dan diprioritaskan untuk dilaksanakan. Metode brainstorming merupakan suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta. Tujuan dari brainstorming yaitu untuk membuat kumpulan pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda dan hasilnya kemudian dijadikan peta informasi atau peta gagasan untuk menjadi pembelajaran bersama. Yang keenam ada model pembelajaran kooperatif jigsaw. Terinspirasi dari cara pemakaian gergaji, pengertian metode pembelajaran jigsaw adalah cara pembelajaran secara berkelompok.
Caranya dengan membagi setiap anggota kelompok untuk mampu menguasai salah satu dari bagian materi yang telah disampaikan oleh guru. Setelah setiap anggota menguasai materi per bagiannya, selanjutnya mereka saling mengajarkan materi kepada anggota kelompok yang lain, sehingga seluruh kelompok mampu memahami keseluruhan materi yang sebelumnya dibagi-bagi tersebut. Yang ketujuh ada metode studi kasus. Adalah metode dengan memanfaatkan situasi atau kasus yang dapat memberikan siswa pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Biasanya guru memberikan sebuah cerita yang berkaitan dengan konsep atau keterampilan yang akan dipelajari. Kemudian siswa berdiskusi untuk menganalisis, membuat sintesis, evaluasi atas fakta yang ada pada kasus tersebut. Yang kedelapan ada metode kunjungan karya. Adalah metode yang mendorong siswa mengetahui apa yang telah dikerjakan temannya. Dalam metode ini, kegiatannya saling melihat hasil karya orang lain untuk belajar bertanya, memberikan komentar, dan saran. Sementara pihak yang dikunjungi menjawab dan menanggapi pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya yaitu pemilihan metode materi. Yang pertama, karakter materi pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu, termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi pelajaran tersebut. Misalnya, mata pelajaran bersifat eksakta lebih tepat menggunakan metode eksperimen atau demonstrasi. Kemudian yang kedua, ketersediaan sarana belajar. Alat, sarana, dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Metode eksperimen atau demonstrasi tidak mungkin digunakan jika penunjang metode tersebut tidak tersedia. Kemudian yang ketiga, kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa di sekolah pedesaan berbeda dengan di perkotaan. Ini menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran. Menggunakan metode resitasi dan tugas, misalnya, bisa berjalan baik bila kemampuan dasar siswa berdiskusi cukup memadai. Selain itu, perlu keterampilan siswa berbicara dalam sebuah diskusi. Kemudian yang keempat, alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Jika waktu tersedia terbatas, maka guru akan memilih metode sederhana seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Ini tidak mungkin menggunakan metode eksperimen atau resitasi karena metode ini membutuhkan waktu yang cukup. Baik, selanjutnya adalah media pembelajaran. A. Pengertian media pembelajaran. Secara harfiah, kata media berasal dari bahasa Latin medium yang memiliki arti perantara atau pengantar. Berikut adalah beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Guruan atau Association for Education and Communication Technology oleh Asnawir dan Usman tahun 2002 halaman 11, yakni mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, lalu dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Selanjutnya, menurut Arsyad 2002 halaman 3 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Secara khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Selanjutnya, dari Sadiman 2003 halaman 6, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Penggunaan media dalam proses pembelajaran juga harus disesuaikan. Oleh sebab itu, pengajar harus dapat memilih media pembelajaran yang baik untuk digunakan saat mengajar. Dan yang terakhir, dari Widada 2010 halaman 99, media pembelajaran yang baik harus memenuhi
beberapa kriteria, antara lain kesesuaian dengan materi pembelajaran, kemudahan dalam penggunaan, dan menarik bagi peserta didik, sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang optimal. Dari atas dapat diambil kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan sarana komunikasi yang dipakai untuk menyampaikan pesan dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. B. Jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan 2008 halaman 8-9, banyak cara diungkapkan untuk mengidentifikasi media serta mengklasifikasikan karakteristik fisik, sifat, kompleksitas, ataupun klasifikasi menurut kontrol pada pemakai. Namun demikian, secara umum media bercirikan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Menurut Rudy Bretz, Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2008 halaman 8-9, ada 7 klasifikasi media. Yang pertama yaitu media audio visual gerak seperti film suara, pita video, film televisi. Lalu yang kedua B, media audio visual diam seperti film rangkai suara dan sebagainya. Lalu C, audio semi gerak seperti tulisan jauh bersuara. D, media visual bergerak seperti film bisu. E, media visual diam seperti halaman cetak, foto, mikrofon, slide bisu. F, media audio seperti radio, telepon, pita audio. Dan G, media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. B, menurut Sanjaya 2006 halaman 170, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya. Yang pertama, dilihat dari sifatnya. Di sini media dapat dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu pertama media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Dan yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan sebagainya. Lalu yang ketiga, media audio visual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Misal, rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya, dilihat dari kemampuan jangkauannya. 1. Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Melalui media ini, siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian-kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. Kedua, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, film, video, dan sebagainya. Dan terakhir, dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Di sini terdapat 2 bentuk, yaitu pertama, media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, transparasi, dan sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi khusus seperti film proyektor untuk memproyeksikan film, slide proyektor untuk memproyeksikan film slide, overhead projector atau OHP untuk memproyeksikan transparansi. Tanpa dukungan alat proyeksi semacam ini, maka media semacam ini tidak akan berfungsi apa-apa. Sedangkan yang kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran menurut Asnawir dan Usman yaitu A. Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan membantu memudahkan mengajar bagi guru. Kemudian B. Memberikan pengalaman lebih nyata atau yang abstrak dapat menjadi lebih konkret. C.
menarik perhatian siswa lebih besar, atau kegiatan pembelajaran dapat berjalan lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian D, semua indera siswa dapat diaktifkan. E, lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Sedangkan menurut Rohani, fungsi media pembelajaran adalah A, menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar. B, melengkapi dan memperkaya informasi dalam kegiatan belajar mengajar. C, mendorong motivasi belajar. D, menambah variasi dalam penyajian materi. E, menambah pengertian nyata tentang suatu pengetahuan. F, memungkinkan siswa memilih kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Kemudian G, mudah dicerna dan tahan lama dalam menyerap pesan-pesan atau informasinya sangat membekas dan tidak mudah lupa. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat media dalam proses pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi, secara khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Kemp dan Dayton dalam Depicnas tahun 2003 mengidentifikasikan beberapa manfaat media dalam pembelajaran yaitu A, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. B, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. C, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. D, efisiensi dalam waktu dan tenaga. E, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. F, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian selanjutnya, Sanaki mengemukakan manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. A, pengajaran lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. B, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami pembelajar serta memungkinkan pembelajar menguasai tujuan pengajaran yang baik. C, metode pembelajaran bervariasi. Tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan, pembelajar tidak bosan, dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Kemudian D, pembelajaran lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.